Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Kirana Nakhlatul Jannah kelas 8F nomor absen 27 SMP Negeri 1 Gabus. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran matematika bab 5 tentang segitiga dan segi 4. Hal penting dalam matematika bukanlah membuat yang sederhana menjadi sulit, melainkan membuat yang sulit menjadi lebih sederhana. Sifat segitiga sama kaki. Segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang disebut segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki dua sudut yang sama besar. Suatu pernyataan yang menjelaskan makna dari suatu kata disebut definisi. Segitiga sama kaki didefinisikan sebagai berikut. Pada segitiga sama kaki, sudut yang dibentuk oleh dua sisi yang sama panjang disebut sudut puncak. Sisi di hadapan sudut puncak dinamakan alas, dan sudut-sudut pada ujung-ujung alas dinamakan sudut alas. Pada semua segitiga sama kaki adalah sama besar. Contoh 1. Pada segitiga ABC, jika AB sama dengan AC, maka buktikan bahwa sudut B sama dengan sudut C. Buat garis bagi sudut A dan membagi segitiga ke dalam dua segitiga. Gunakan syarat kekongruenan pada segitiga untuk menunjukkan bahwa segitiga-segitiga tersebut kongruen. Simpulkan bahwa sudut B sama dengan sudut C. Buat garis bagi sudut A dan misalkan D adalah titik potong garis bagi sudut A dengan sisi BC. Pada segitiga ABD dan segitiga ACD, dari yang diketahui AB sama dengan AC. Karena AD adalah garis bagi sudut A, maka sudut BAD sama dengan sudut CAD. Karena sisi yang sama, maka AD sama dengan AD. Dari 1, 2, dan 3, dan menurut aturan kekongruenan sisi sudut sisi, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Jadi, sudut B sama dengan sudut C. Teorema garis bagi sudut puncak segitiga sama kaki. Garis bagi sudut puncak segitiga sama kaki adalah garis bagi tegak lurus alasnya. Segitiga dengan dua sudut sama besar. Contoh 2. Pada segitiga ABC, buktikan bahwa jika sudut B sama dengan sudut C, maka AB sama dengan AC. Kita dapat menunjukkan bahwa dua segitiga yang dibentuk dengan cara membagi sudut A dan garis bagi adalah kongruen dan menyimpulkan bahwa AB sama dengan AC. Buatlah garis bagi sudut A dan misalkan D adalah titik potong garis bagi sudut A dengan sisi BC. Berdasarkan yang diketahui di soal, sudut B sama dengan sudut C. Karena AD adalah garis bagi sudut A, maka sudut BAD sama dengan sudut CAD. Karena jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat dan berdasarkan 1 dan 2, maka sudut ADB sama dengan sudut ADC. Selain itu, AD adalah sisi yang sama dari 2, 3, dan 4, dan berdasarkan aturan kekongruenan sudut sisi sudut, maka diperoleh segitiga ABD kongruen segitiga ACD. Dengan demikian, AB sama dengan AC. Teorema segitiga dengan dua sudut sama besar. Segitiga dengan dua sudut sama besar adalah segitiga sama kaki. Konvers atau kebalikan. Konvers atau kebalikan dari proporsi adalah pemikiran paling mendasar untuk menemukan sifat-sifat baru. Salah satunya adalah syarat untuk jajar genjang yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat jajar genjang. Dua sudut alas dari segitiga sama kaki besarnya sama. Segitiga yang memiliki dua sudut yang sama besar adalah segitiga sama kaki. Ketika kita susun ulang teorema
di atas pada segitiga ABC. Diketahui AB sama dengan AC. Kesimpulan, sudut B sama dengan sudut C. Diketahui sudut B sama dengan sudut C. Kesimpulan, AB sama dengan AC. Jika diketahui dan disimpulkan pada dua pernyataan memiliki letak yang berkebalikan, maka pernyataan-pernyataan tersebut saling konvers. Sifat-sifat segitiga sama sisi. Segitiga yang memiliki tiga sisi yang sama panjang disebut segitiga sama sisi. Contoh, pada segitiga ABC, buktikan bahwa jika AB sama dengan BC sama dengan CA, maka sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Jika kita pandang segitiga ABC sebagai segitiga sama kaki dengan AB sama dengan AC, maka sudut B sama dengan sudut C. Jika kita pandang segitiga ABC sebagai segitiga sama kaki dengan BA sama dengan BC, maka sudut A sama dengan sudut C. Dari 1 dan 2 dapat disimpulkan sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Kekongruenan segitiga siku-siku. Dalam segitiga secara umum, meskipun dua sisi dan sudutnya masing-masing sama, tidak dapat dikatakan kedua segitiga adalah kongruen. Namun, ketika salah satu sudut pada segitiga adalah siku-siku, maka syarat kekongruenan sisi miring dan sisi lain terpenuhi. Pada segitiga ABC dan segitiga DEF, jika sudut C sama dengan sudut F sama dengan 90 derajat, AB sama dengan DE, sudut B sama dengan sudut E. Dapatkah kita menyatakan bahwa segitiga ABC kongruen segitiga DEF? Jelaskan. Pada dua segitiga siku-siku, jika panjang hipotenusa yang bersesuaian adalah sama besar, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Teorema syarat kekongruenan segitiga siku-siku. Dua segitiga siku-siku akan kongruen jika salah satu syarat berikut terpenuhi. 1. Hipotenusa yang bersesuaian sama panjang dan sudut lancip yang bersesuaian sama besar. Hipotenusa yang bersesuaian sama panjang dan sisi lain bersesuaian juga sama panjang. Contoh 1. Dari titik P yang terletak pada garis bagi OZ dari sudut XOY, buatlah dua garis tegak lurus ke sisi OX dan OY. Dan misalkan secara berturut-turut A dan B adalah titik potongnya. Buktikan bahwa PA sama dengan PB. Dengan menggunakan PA tegak lurus OX, PB tegak lurus OY, tunjukkan bahwa dua segitiga yang terbentuk adalah kongruen. Kemudian simpulkan bahwa PA sama dengan PB. Pada segitiga AOP dan segitiga BOP, berdasarkan yang diketahui, maka sudut PAO sama dengan sudut PBO sama dengan 90 derajat. Sudut AOP sama dengan sudut BOP dan OP merupakan sisi yang sama. Dari 1, 2, dan 3, karena kedua segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa yang bersesuaian sama panjang dan sudut lancip yang bersesuaian sama besar, maka segitiga AOP kongruen dengan segitiga BOP. Dengan demikian, PA sama dengan PB. Sifat jajar genjang. Pada segi 4, dua sisi yang berlawanan disebut sisi-sisi berhadapan. Sisi berhadapan atau sisi berlawanan dan diagonal adalah istilah yang sering digunakan pada segi 4. Dua sisi yang tidak berpotongan pada segi 4 disebut sisi berlawanan atau berhadapan. Sudut yang menghadap satu sisi dapat juga disebut diagonal. Jajar genjang didefinisikan sebagai berikut. Segi 4 yang memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sejajar dinamakan jajar genjang. Contoh 1.
Pada jajar genjang ABCD, buktikan bahwa AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Buat diagonal BD pada segitiga ABD dan segitiga CDB berdasarkan yang diketahui, maka AB sama dengan CD, AD sama dengan CB, dan BD sisi persekutuan dari 1, 2, dan 3, dan menurut aturan kekongruenan sisi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDB. Dengan demikian, sudut ABD kongruen dengan sudut CDB. Karena sudut dalam berseberangan sama, maka AB sejajar DC, dengan cara serupa AD sejajar BC. Teorema sifat jajar genjang. Dalam sebuah jajar genjang, sifat-sifat berikut berlaku. 1. Dua pasang sisi berhadapan memiliki panjang yang sama. 2. Dua pasang sudut berhadapan memiliki ukuran sudut yang sama besar. 3. Kedua diagonal berpotongan di titik tengah setiap diagonal. Contoh 2. Jika titik E dan F terletak pada diagonal AC dari ABCD sehingga AE sama dengan CF, maka buktikan bahwa BE sama dengan DF. Pada segitiga ABE dan segitiga CDF, berdasarkan yang diketahui, AE sama dengan CF. Sudut-sudut dalam berseberangan dari garis sejajar adalah sama besar. Karena AB sejajar DC, maka sudut BAE sama dengan sudut DCF. Karena sisi-sisi berhadapan pada jajar genjang adalah sama panjang, maka AB sama dengan CD. Dari 1, 2, dan 3, dan berdasarkan aturan kekongruenan sisi sudut sisi, maka segitiga ABE kongruen dengan segitiga CD. Syarat untuk jajar genjang. Buatlah titik D pada gambar sebelah kanan dan belah buat jajar genjang ABCD. Mari kita perhatikan cara menentukan posisi titik D dengan berbagai cara, dan coba jelaskan cara menggambarkannya. Buat dua sinar CF dan AF yang memenuhi BA sejajar CE dan BC sejajar AF, serta misalkan di titik potong kedua sinar tersebut. Buat lingkaran dengan pusat C dan BA sebagai jari-jari. Misalkan D adalah titik potong kedua lingkaran. Contoh 1. Pada segi 4 ABCD, buktikan bahwa jika AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC, maka AB sejajar DC dan AD sejajar BC. Gunakanlah fakta bahwa jika sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka kedua garis sejajar. Agar diperoleh sudut-sudut dalam berseberangan sama besar, buat diagonal BD dan buktikan bahwa segitiga ABD dan segitiga CBD kongruen. Buat diagonal BD pada segitiga ABD dan segitiga CDB. Berdasarkan yang diketahui, maka AB sama dengan CD, AD sama dengan CB, dan BD sisi persekutuan dari 1, 2, dan 3, dan menurut aturan kekongruenan sisi, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Dengan demikian, sudut ABD kongruen dengan sudut CDB. Karena sudut dalam berseberangan sama, maka AB sejajar DC. Dengan cara serupa, AD sejajar BC. Teorema syarat untuk jajar genjang. Jika sembarang sifat ini berlaku, maka segi empatnya merupakan jajar genjang. 1. Dua pasang sisi berhadapan yang sejajar atau definisi. 2. Dua pasang sisi berhadapan memiliki panjang yang sama. 3. Dua sudut berhadapan sama besar. 4.
kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah kedua diagonal. 5. Sepasang sisi-sisi berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Contoh 1. Pada gambar jajar genjang ABCD di sebelah kanan, jika titik E dan F terletak pada diagonal AC, demikian sehingga AE sama dengan CF, maka buktikan bahwa segi 4 EBFD adalah jajar genjang. Misalkan O adalah titik potong kedua diagonal jajar genjang. Karena perpotongan diagonal jajar genjang berada tepat di tengah, maka BO sama dengan DO, AO sama dengan CO. Dari soal diketahui bahwa AE sama dengan CF. Dari 2 dan 3, AO, AE sama dengan CO, CF. Karena EO sama dengan AO, AF, FO sama dengan CO, CF, maka EO sama dengan FO. Dari 1 dan 4, karena dua diagonal jajar genjang berpotongan tepat di titik tengahnya, maka segi 4 EBFD adalah jajar genjang khusus. Persegi panjang, belah ketupat, dan persegi didefinisikan sebagai berikut. Segi 4 yang semua sudutnya sama besar disebut persegi panjang. Segi 4 yang semua sisinya sama panjang disebut belah ketupat. Segi 4 yang semua sudutnya sama besar dan semua sisinya sama panjang disebut persegi. Definisi persegi panjang yaitu segi 4 yang semua sudutnya sama besar memenuhi syarat sebagai jajar genjang, yakni dua pasang sisi berhadapan masing-masing sama besar, dan demikian kita menyatakan bahwa persegi panjang adalah jajar genjang. Definisi belah ketupat adalah segi 4 yang memenuhi 4 sisi dengan panjang yang sama, maka memenuhi persyaratan untuk menjadi jajar genjang, yaitu dua pasang sisi berhadapan panjangnya masing-masing sama. Persegi panjang dan belah ketupat merupakan kasus khusus dari jajar genjang. Karena itu, baik persegi panjang maupun belah ketupat memiliki semua sifat jajar genjang. Persegi adalah kasus khusus dari persegi panjang ataupun belah ketupat. Oleh karena itu, persegi memiliki semua sifat yang dimiliki oleh persegi panjang ataupun belah ketupat. Contoh 1. Pada persegi panjang ABCD, buktikan bahwa kedua diagonalnya, yaitu AC dan DB, sama panjang. Pada segitiga ABC dan segitiga CDB, diketahui bahwa sudut ABC sama dengan sudut DCB. Sisi berhadapan persegi panjang adalah sama panjang, maka AB sama dengan DC. BC adalah sisi persekutuan. Dari 1, 2, dan 3, berdasarkan aturan kekongruenan sisi sudut sisi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DCB. Dengan demikian, AC sama dengan DB. Asik, asik.